Ya, sudah berhasil diidentifikasi tempat. Ada sebanyak 187 kepala keluarga dan 600 jiwa yang mengungsi di posko pengungsian Desa Pasir Langu. Sementara itu, pasca bencana longsor Cisarua, tim SAR juga masih terus mencari korban yang tertimbun. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Karena adanya istirahat dan juga sholat Jumat, dan untuk mengetahui bagaimana proses dari pencarian kali ini, kita akan tanyakan langsung kepada Bang Agung. Bang Agung, selamat siang, maaf ganggu ya. Bang, gimana nih untuk proses pencarian pada kali ini? Boleh dipaparkan, Bang? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan Tor A1 dan hingga hari ini pencarian material yang longsor yang memang tebal seperti itu. Bang, kalau dilihat kan ini sudah ada alat berat banyak 9 alat berat, lalu juga ada ratusan personil. Kemarin ada anjing pelacak K9, sekarang tidak digunakan, Bang. Baik, untuk anjing pelacak dari K9 Basarnas saat ini sedang kelelahan, artinya sedang diistirahatkan seperti itu. Untuk kekuatan dari anggota sendiri yang turun ke lapangan langsung ini akan diperkuat kembali atau bagaimana, Bang? Untuk sampai saat ini kekuatan masih berjumlah dari unsur SAR kurang lebih 180 yang terdaftar di kami di Basarnas. Per saat ini kita berbincang, Bang, sudah ada temuan kembali belum? Baik, untuk di sektor A1 sendiri dan B1 masih nihil, seperti itu untuk penemuan korbannya. Ada beberapa sektor, A1, A2, B1, B2, mana yang paling sulit dan mana yang paling ditemukan banyak korban, Bang? Baik, penemuan memang lebih banyak di daerah A2 dan B2. Makanya oleh sebab itu kami membagi alat berat ini akses menuju ke B2 itu memang itu salah satu kendala. Itu karena material lumpurnya memang sangat tebal dan memang curam. Jadi si alat berat ini akan membuka jalan untuk menuju ke A2 dan B2 begitu. Bang, ini sedikit teknis tapi penting. Ini kan dilihat kalau di sana proses pencarian menggunakan pompa air, disemprot air. Sementara kemarin sendiri air yang menjadi masalah utama. Ini bagaimana, Bang? Iya, jadi sumber air itu memang yang mempengaruhi alat kerja Alkon ini berfungsi dengan maksimal. Nah, dari sumber air itu memang ada material-material lumpur atau kerikil-kerikil yang mengakibatkan Rencananya pada hari ini pencarian akan dilakukan sampai kapan, Pak? Pencarian akan dilakukan sampai kapan, Bang? kami akan maksimalkan. Jadi kami tidak terpaku dengan pukul 17.00. Artinya jika memang cuaca sangat mendukung, kami akan maksimalkan mungkin pencarian dioptimalkan seperti itu. Terima kasih banyak, Bang Agung. Selamat kembali bertugas, hati-hati, Bang. Itulah pemirsa pernyataan dari alat berat tentunya, dan per hari ini pemirsa, memang data yang kami dapatkan, ini ada 158 warga yang terdampak gitu pemirsa, dan juga ini ada 55 body pack, dan juga pencarian ini masih mencari 25 korban jiwa lainnya. Demikian, kembali ke studio. Baik, Shena, kami juga ingin tahu berapa jumlah korban yang saat ini sudah terdata dari hasil catatan di sana. Oke, terdapat 55 body pack, dan juga untuk body pack yang teridentifikasi sendiri ini berjumlah 41 body pack yang sudah terdaftar di sini. Kembali ke studio. Baik, Shena, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami bagaimana kemudian proses ataupun skema yang digunakan oleh tim gabungan untuk melakukan pencarian. Ini sudah sepekan pencarian dilakukan. Oke, ini sedikit teknis, tetapi akan saya jelaskan di mana sektor A1 ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sektor A1 atas dan juga sektor A1 bawah. Masing-masing wilayah yang saya sebutkan tadi, ini terdapat pasukan yang mencari di titik-titik tertentu di daerah tersebut. Nantinya metode ini akan dilakukan metode sweeping, di mana dari bawah akan menuju ke atas dan juga dari atas akan menuju ke bawah.
eskavator yang juga dikerahkan untuk saat ini dari mulai eskavator yang dan kemungkinan adanya penguatan pasukan kembali. Demikian. Baik, kami juga akan update informasi pemirsa dari Shenada Mainan yang berada di TKP. Kami juga akan lihat bagaimana di memang tampak terlihat dari kantung jenazah yang dicari oleh tim SAR terhadap korban longsor Cisarua. Sejak pagi tadi saya di sini sampai siang hari setelah Jumat tidak ada kantung jenazah atau belum ada kantung jenazah yang dibawa atau diterima oleh tim DPI. Namun kemarin pada pencarian hari ke-6 itu ada 3 kantong jenazah yang diterima oleh tim DPI, namun 1 kantong jenazah tampaknya bukan korban dari longsor Cisarua. Itu merupakan kerangka dari makam atau kuburan yang terbawa setelah diidentifikasi. Kemarin hanya 2 kantong jenazah korban yang berhasil dievakuasi, artinya total dari hari pertama sampai hari ke-7 ini sekitar 55 kantong jenazah atau body bag yang telah diterima oleh tim DPI, dan sejauh ini dari 51 kantong jenazah sudah berhasil Diidentifikasi. 41 jenazah tersebut sudah diserahkan pada pihak keluarga yang sebelumnya telah dilakukan pemulasaran dan disolatkan tadi oleh pihak keluarga yang selamat dari korban longsor Cisarua. Dan dapat kami kabarkan juga Rehana dan Celia bahwa ada 9 kantong jenazah yang belum teridentifikasi yang saat ini berada di rumah sakit Kartika Asih dan rumah sakit Cibabat karena kondisinya kurang baik jasadnya, sehingga dibawa untuk identifikasi lebih lanjut dan di sana memerlukan tes antemortem atau postmortem, sehingga penanganannya perlu lebih lanjut dan memerlukan waktu. Dan untuk di sini sendiri memang tim DPI terus melakukan identifikasi terhadap jenazah yang kemarin dilakukan oleh tim gabungan dan STING total dari 55 masih ada sekitar 25 korban longsor Cisarua yang saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, dan cuaca saat ini memang terlihat cukup cerah dan diharapkan para korban bisa kembali ditemukan dan DPI kembali berhasil mengidentifikasi para korban. Dan kami dapat kabarkan Rena untuk para pengungsi sendiri memang saat ini terfokus di satu desa, yaitu desa Aula Kantor Desa Pasir Langu dan Jos Desa Pasir Langu. Di sana terdapat sekitar 600 jiwa dan 186 kakak, dan di sana para keluarga yang mengungsi itu sejauh ini memang mulai terserang sejumlah penyakit. Tadi menurut penyakit sendiri diantaranya kepala, batuk pilek, demam, dan gatal-gatal. Juga ada balita dan bayi itu mengalami penyakit pencernaan diakibatkan karena kondisi mereka cukup sudah lama dan diharapkan mereka bisa segera relokasi. Dari lokasi ada Shenada Mainan.